Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3 tentang pengaruh letak geografis di Indonesia. Nah, saja kita bahas. Nah, negara Indonesia juga biasa disebut dengan negara maritim karena hampir 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Nah, dampak dari kondisi geografis di Indonesia adalah yang pertama, komunikasi dan interaksi semakin mudah dengan didukung kemajuan teknologi. Yang kedua, terjadinya pembaharuan atau percampuran nilai budaya antar pulau antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan etnis tertentu seperti etnis pecinaan, yaitu tempat orang-orang keturunan Cina, atau kampung Arab. Nah, kampung Arab itu ini ya perkumpulan keturunan Arab. Yang keempat, terjadi perubahan perilaku karena terpengaruhi pola dan perilaku dari daerah atau negara lain. Jadi ada perubahan perilaku. Kalau dulu itu pakainya hanya kebaya dan rambutnya itu disanggul. Nah, sekarang adanya budaya baru seperti adanya jilbab, terus adanya celana jeans. Nah, itu masuki perilaku karena terpengaruhi oleh budaya dari luar atau negara lain seperti itu. Terus yang kelima, terjadi perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, seperti itu nampaknya. Nah, sekarang dampak positif dan negatif letak geografi di Indonesia. Nah, kita akan bahas dampak positifnya dulu. Nah, dampak positif dari letak geografi di Indonesia itu adalah yang pertama, memiliki banyak objek wisata. Jadi Indonesia itu memiliki banyak objek wisata ya anak-anak. Seperti Coban Rondo, terus pantai, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, yaitu kaya akan hasil laut. Nah, Indonesia itu kaya akan hasil laut. Jadi banyak biota-biota laut yang kita miliki, ikan-ikan yang kita miliki di laut itu juga banyak gitu. Terus yang ketiga itu kaya sumber daya alam. Nah, kita itu kaya akan sumber daya alam, baik itu hayati maupun non hayati. Nah, kayak seperti emas, tembaga, perak, itu kan sumber daya alam. Terus tumbuh-tumbuhan yang seperti kemarin ada flora dan fauna. Kita kan akan kaya sumber daya alam. Nah, yang keempat adalah jalur perdagangan dunia. Jadi, negara kita itu selalu dilewati oleh negara-negara lain untuk berjualan. Gitu. Zaman dulu, laut Indonesia terutama itu menjadi jalur perdagangan dunia. Selanjutnya, dampak negatif dari letak geografis Indonesia. Yang pertama, rawan masuk barang ilegal. Nah, biasanya anak-anak bisa dilihat di TV kan, di berita barang ilegal seperti rokok, itu, penyelundupan narkoba, seperti itu. Terus yang kedua adalah transportasi antar pulau sulit. Nah, itu transportasi antar pulau itu sulit. Bisa itu hanya seperti kapal. Memang kalau di Papua itu kapalnya itu enggak setiap hari, tapi 1 bulan sekali. Itu jadi transportasinya itu agak sulit. Terus yang ketiga tuh rawan terjadi bencana. Nah, rawan terjadi bencana kayak gunung meletus karena di Indonesia itu banyak gunung. Terus yang ketiga bisa terjadi tsunami ya anak-anak. Tuh. Yang keempat adalah rawan pencurian hasil laut. Nah, banyak negara-negara lain tuh mencuri
hasil laut kita seperti ikan itu. Dulu kan ada Bu Susi yang mencuri ikan ditenggelamkan seperti itu ya. Lanjutnya, dari letak geografis di Indonesia, banyak keberagaman lokal di Indonesia. Nah, itu ada yang pertama ada suku bangsa, ada bahasa, ada seni dan budaya, dan religi. Nah, suku bangsa di sini tuh banyak. Indonesia itu memiliki 1000 lebih suku bangsa. Dan bahasa di Indonesia itu berbanyak bahasa ya, mulai dari bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, dan lain sebagainya. Setelah itu seni dan budaya. Nah, seni dan budaya di Indonesia itu sangat kaya akan seni dan budaya. Setelah itu religi atau agama. Nah, di Indonesia itu memiliki berapa agama anak-anak yang diakui? Ya, benar. Ada 6. Ada agama Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Tuh. Selanjutnya yaitu manfaat keberagaman. Nah, ada banyak manfaat dari keberagaman kita. Yang pertama itu adalah bahasa. Nah, kita bisa memperbanyak perbendaharaan kosakata kita. Jadi kita bisa menguasai beberapa banyak bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, habis itu bahasa daerah yang lainnya seperti bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bugis, itu ya. Selanjutnya itu pariwisata. Nah, pariwisata Indonesia itu sangat beragam ya. Tadi banyak wisata-wisata yang kita bisa kunjungi, itu ya. Seperti Candi Borobudur, pantai, air terjun, dan lain sebagainya. Setelah itu seni dan budaya. Nah, seni dan budaya di sini ada yang pertama itu lebih mengenal budaya asing. Nah, jadi kita bisa mengenal budaya asing yang masuk di Indonesia. Salah satu contohnya itu adalah benar yang tuh ular naga yang pada saat hari raya Imlek itu kan pasti ada ya, hari raya orang Konghucu itu kan masih ada naga-naga. Nah, itu budaya dari negaranya dibawa ke Indonesia, itu unsur budaya. Yang kedua adalah timbul keanekaragaman budaya dan adat istiadat. Nah, timbul keberagaman budaya seperti tadi orang Arab sama orang Arab itu budayanya seperti apa, adat istiadatnya seperti apa gitu. Kan ada ya yang di kampung-kampung Arab itu budayanya berpakaiannya seperti apa, adat istiadatnya seperti apa, seperti itu ya. Terus yang ketiga itu kebudayaan Indonesia semakin dikenal dunia. Jadi budaya kita itu selalu dikenal dunia itu anak-anak. Sangat terkenal Indonesia itu karena adanya seni dan budaya. Salah satu contohnya seni dan budaya adalah Reok Ponorogo, wayang. Habis itu apa anak-anak? Ya, benar. Tari-tarian yang ada di Indonesia, lagu-lagu yang ada di Indonesia. Tuh. Selanjutnya itu ini yang kurang mengenakan ya. Nomor 4 itu tontonan kurang pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Jadi ada film-film yang kurang bagus bagi bangsa Indonesia itu bisa ditonton. Nah, itu efeknya bisa buruk. Jadi anak-anak kalau umurnya belum cukup umur untuk menonton film dari luar negeri atau itu tidak boleh ditonton gitu, atau itu kurang bagus tonton jadi tidak usah ditonton gitu ya anak-anak ya.
Seperti itu. Nah, tugas anak-anak adalah mengerjakan buku paket halaman 145, 146, 150, dan 153 ya anak-anak. Jadi dikerjakan ya anak-anak di buku paket tematik yang tebal ya. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.